Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru semuanya? Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Ria Alifa, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SMA Negeri 1 Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi modul 1.4 dengan tema budaya positif. Peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah merupakan tanggung jawab seluruh warga sekolah, salah satunya yaitu oleh guru. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuat keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi. Disiplin positif di sini memiliki 3 peranan. Yang pertama, cara penerapan disiplin positif yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dan yang ketiga, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal bukan akibat paksaan atau pujian bahkan hukuman. Sedangkan untuk motivasi perilaku manusia, di sini yang pertama yaitu untuk menghindari atau ketidaknyamanan hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Poin selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi internal yaitu untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, sehingga mereka akan menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebih akan meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, sebagai penghukum, kedua, pembuat rasa bersalah, ketiga, teman, keempat, pemantau, dan kelima, manajer. Pada kelima posisi ini, guru hendaknya pada posisi kelima, yaitu sebagai manajer. Pada posisi kontrol seorang guru dengan posisi manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Dan posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri murid. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Pada posisi ini, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dengan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Budaya positif. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah mencapai tujuan pendidikan nasional yang selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Budaya positif poin kedua yaitu nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif akan terwujud ketika seorang guru memiliki nilai dan peran guru penggerak secara seimbang, serta dapat terwujud dengan baik jika ada sebuah kolaborasi antara seluruh warga sekolah.
Poin ketiga yaitu visi guru penggerak. Salah satu wujud visi guru penggerak adalah terwujudnya budaya positif di sekolah agar dapat terwujudnya sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak kepada murid. Visi dapat terwujud dengan konkret dengan bantuan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Tahapan selanjutnya yaitu refleksi. Pertanyaan pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut dapat diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari yaitu penghargaan, bahwa penghargaan tidak selalu membawa ke hal yang positif dan bahkan berdampak negatif, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat penghukum. Pertanyaan kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa yang sering terlambat masuk sekolah. Saya menggunakan langkah-langkah yang ada dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang perlu diperbaiki adalah posisi guru yang harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman dan konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah, namun tidak melakukan ketiga tahapannya. Hanya satu tahapan saja yang saya lakukan, yaitu untuk menstabilkan identitas dengan memberikan pertanyaan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan.
Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun juga di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Baik, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.